Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling terpenting, kita senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepadanya. Baik, kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang saya pikir sangat bagus untuk kita berikan sedikit ulasan. Video ini berbahasa Melayu dan telah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini. Jika nanti Anda merasa video ini bermanfaat, Anda bisa share video ini kepada keluarga Anda, saudara Anda, sahabat, serta teman Anda. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan videonya. Hi guys, so kita baru habis Deepawali minggu ni kan. So saya tengok ramai yang berpakaian bertemakan tema Video ini Bollywood tentang dan banyak majlis yang bertemakan Bollywood. Tema Bollywood. Jadi saya rasa terpanggil untuk tegur sedikit. Bila you all mengenakan pakaian tema Bollywood ni, terutamanya kepada yang wanita. Okey, sebab pemakaian tema Bollywood ni dia ada dua komponen. Satu komponen bangsa India, yang kedua adalah komponen agama Hindu. Jadi kalau you all nak pakai tika yang cantik dekat atas ni, yang dia bersambung tu, daripada kita panggil tika ataupun neti cuti, itu adalah budaya, tak ada masalah. Kalau you nak pakai sari ataupun lenga, itu adalah budaya, tak ada masalah. You nak pakai rantai cantik-cantik, nak pakai gelang, nak pakai cincin, subang hidung, subang pun, itu adalah budaya, tak ada masalah. Tetapi saya ada tengok rakan-rakan beragama Islam pakai potu. Tak boleh ya guys, potu ni adalah agama Hindu. Pemakaian potu ni, kalau tengok sepatutnya wanita yang telah berkahwin, kita orang akan pakai warna merah. Wanita yang belum berkahwin akan pakai warna hitam. Tapi ini pun agak berubah-ubah sedikit mengikut kawasan geografi mereka di India. Tetapi secara umumnya itu adalah kebiasaan, merah untuk yang telah berkahwin, hitam yang tak berkahwin. Tapi dia telah dimodernkan lah. Kalau saya pakai baju biru, saya pakai potu biru. Kalau saya pakai baju hijau, saya pakai potu hijau. Ada juga bid'ah di dalam agama orang. Walaupun ianya komponen agama, sama macam tudung kan. Tudung kan dah jadi boleh lilit-lilit lah, boleh pakai macam serban lah dan sebagainya kan, sebab ia telah dimodernkan. Sama juga yang ni sindur ataupun kita panggil bindi. Ini pun agama juga. Ini bukan budaya. So you all jaga-jaga pakai potu dengan bintu ketika tengok Bollywood ni. Takut jatuh apa-apa hukum. Saya tak pastilah dari segi agama Islam tu hukum syirik ke apa ke. You all kena check dengan ustaz-ustazah. Saya tak pasti. Cuma sebagai seorang yang beragama Hindu, yang banyak berkawan dengan dengan orang-orang Islam, kawan-kawan Islam Melayu terutamanya, saya tahu macam mana kawan-kawan saya sangat-sangat menjaga hukum syirik, hukum murtad, hukum haram semua. Sangat-sangat penting untuk you all. Jadi be careful bila anda mengenakan tema Bollywood. Jangan sampai tersasar. Ambil yang bangsa dan budaya sahaja. Berhati-hati dengan komponen agama Hindu. Okey? Kalau ada apa-apa yang saya tegur ni salah silap, minta maaf. Minta juga kalau ada yang arif dengan agama Islam, ustaz-ustazah ke mana-mana PU ke, boleh betulkan. Ini cuma pesanan ikhlas daripada saya. Baik, kita telah saksikan videonya. Sekarang mari kita berikan sedikit ulasan. Yang pertama, terima kasih tentunya kita ucapkan kepada Dr. Nalar yang telah memberikan nasihat dan perhatiannya kepada kita tentang berdosanya kita dalam memakai sesuatu yang berkaitan dengan agama orang lain. Yang pertama, beliau sebutkan isu syirik, yaitu ketika kita memakai atribut agama orang lain kemudian kita berharap dengan memakainya ada keuntungan yang kita dapat dari pemakaian tersebut. Yang kedua, tentunya isu mengikuti dan menyerupai penampilan agama orang lain. Dalam Islam ini lebih dikenal dengan istilah tasyabuh. Respect tentunya kita terhadap beliau. Dia telah menjelaskan mana yang budaya, mana yang agama di dalam pakaian dan gaya India. Kita berharap tentunya lebih banyak lagi orang-orang yang peduli akan hal-hal seperti ini, terutama orang-orang Islam itu sendiri, orang yang memiliki kapasitas dan ilmu dalam menjelaskan budaya dan keyakinan lintas agama. Sebab beberapa banyak yang kita lakukan dalam masyarakat ini, masyarakat kita tentunya,
Mungkin dalam kacamata agama jelas perbuatan itu haram, bahkan lebih besar dari itu adalah itu bentuk kekufuran. Hanya saja karena yang dilakukan oleh masyarakat itu karena mereka jahil, tidak tahu atau tidak pernah ada orang yang mengingatkan, atau tidak ada orang yang berdakwah kepada mereka, atau mungkin tidak sampainya informasi-informasi yang seperti ini. Apa yang menarik untuk kita bahas adalah bagaimana seorang dokter beragama Hindu bisa tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh orang Islam itu sendiri. Maka jawabannya sederhana. Dia telah hidup dan berbaur dengan orang-orang Islam di sekelilingnya, yaitu orang-orang Islam yang teguh pendiriannya, kuat tauhidnya, kemudian berprinsip dalam berpandangan, berbuat baik kepada sesama manusia, bermuamalah dengan adil dan santun antar lintas agama, tahu dan mengerti bahwa agama melarang menjelek-jelekkan sesembahan dan ibadah agama orang lain, saling menghargai dan menghormati, tapi juga tidak mengikuti apapun bentuk ibadah, apapun perayaannya, dan apapun simbol agama orang lain. Bagi kita, lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kita amalan kita, dan bagi dia amalan dia. Kita tegas dalam masalah akidah, tapi beradab terhadap orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Fajr ayat ke-29, Muhammadur Rasulullah walazina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum. Inilah bentuk toleransi tertinggi, perbuatan yang tetap menghargai umat agama lain tapi tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa karena melanggar batas-batas agama. Lihatlah berapa banyak sekarang orang-orang yang terlihat sebagai seperti pejuang toleransi, tapi demi Allah mereka tidaklah menjaga toleransi, melainkan pelanggaran terhadap syariat Allah, sehingga muncullah kaum-kaum yang ceramah di gereja, ngaji di gereja, solawat di gereja, misa dan beribadah bersama di gereja. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga keturunan kita dari dosa-dosa seperti ini. Kemudian yang kedua, apa hukum tasyabuh dalam agama kita? Baik, sebelum saya menjelaskan hukum tasyabuh, maka saya jelaskan dua hal. Yang pertama, apa itu tasyabuh? Tasyabuh yang saya bicarakan ini adalah tasyabuh di dalam agama. Karena ada beberapa ilmuwan Islam mencoba membagikan tasyabuh ini ke dalam dua perkara, yaitu tasyabuh dalam perkara dunia dan tasyabuh dalam masalah agama. Jadi kita tidak membicarakan tasyabuh dalam hal dunia, karena tentunya kita dibolehkan mengikuti apapun perbuatan orang kafir, ciptaan orang kafir yang berguna untuk kehidupan dunia. Tasyabuh dalam hal agama adalah perbuatan meniru dan mengikuti perbuatan agama orang lain, baik dalam gerakan, perkataan, atau dalam berpakaian. Bahwa perkataan, perbuatan, dan berpakaian tersebut tidaklah digunakan, melainkan sebagai simbol agama tertentu. Salib misalnya, hanya digunakan oleh orang Kristen sebagai simbol agama. Tilak, bindu, sindur, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Malar tadi, hanya digunakan dalam agama Hindu dan sebagainya. Kedua, bahwa agama kita tidak pernah melarang menggunakan pakaian dari suku bangsa manapun juga, pernak-pernik dan hiasan dari suku dan negara manapun juga. Bahkan agama kita tidak membatasi dan mewajibkan pakaian suku dan bangsa tertentu. Islam boleh dibaluti dengan jenis pakaian apapun juga, dengan model apapun juga, selama ia memenuhi aturan syariat, tidak menyerupai agama orang lain, maka dianya disebut syar'i. Bagi wanita tentunya tidak ketat, tidak membentuk tubuh, dan tidak transparan, dan menutupi semua aurat bagi wanita, maka pakaian itu layak untuk disebut sebagai pakaian syar'i dan layak untuk digunakan. Dan bicara masalah hukum, saya telah berusaha mencari fatwa MUI spesifik mengenai hal ini, karena saya yakin bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini adalah pendapat yang terpilih, yang dikeluarkan secara hati-hati tentunya dan penuh pertimbangan. Bagi orang awam seperti kita, fatwa MUI ini sangat memadai untuk kita, walaupun kita tidak menafikan bahwa ada fatwa-fatwa lain yang bisa kita jadikan rujukan. Namun saya tidak menemukan fatwa tersebut. Yang paling terdekat adalah fatwa tahun 2016 tentang larangan suatu badan, perusahaan, atau organisasi memaksa pekerjanya untuk menggunakan atribut agama orang lain. Sebagaimana sering kita lihat di mall-mall, mereka memaksa para karyawannya untuk memakai atribut agama lain. Namun dalam pencarian saya menemukan fatwa di negara Malaysia, negara tetangga kita, tentang tilak ini.
Jadi mereka mengharamkan memakai tilak atau tanda apapun juga namanya di dahi, atau secara garis besar tasyabuh itu dihukumi sebagai perbuatan haram, tapi masih membenarkan pakaian sari selama memenuhi unsur-unsur syar'i yang telah saya sebutkan tadi. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk pada kaum itu. Lalu bagaimana pendapat para ulama mengenai hal ini? Pendapat ulama dalam hukum perbuatan tasyabuh ini ada dua. Yang pertama, hukumnya dihukumi dengan perbuatan kufur alias mengeluarkan mereka dari Islam. Dan pendapat kedua adalah haram sebagai dosa besar, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam Raudatul Talibin, bahwa beliau mengatakan pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i adalah perbuatan tasyabuh itu merupakan perbuatan kufur. Namun beliau keluar dari pendapat utama dari pendapat mazhab Imam Syafi'i ini. Beliau menghukumi perbuatan tersebut sebagai dosa besar jika tidak dibarengi dengan niat si pelaku. Jadi etikadnya dia tidak meyakini, dia hanya sekadar memakainya, dia hanya dihukumi sebagai dosa besar. Jadi para kaum wanita yang masih senang dengan perbuatan ini, dan ibu-ibu yang masih senang dan berbahagia melihat anaknya memakai tilak, berpakaian membuka aurat dengan sari, maka dari sekarang berhentilah, perbaiki dan jauhilah. Jika pakaian saja selalu kita jaga originalitasnya, makanan yang sering kita jaga manfaat atau tidaknya untuk tubuh kita, atau boleh atau tidaknya untuk kita makan, lalu bagaimana dengan agama yang seharusnya lebih pantas untuk kita jaga? Yang ketiga, yang terakhir, mengapa tilak ini disebut sebagai tasyabuh bil kufar? Apa sebenarnya tanda di dahi yang digunakan oleh orang Hindu tersebut? Baik, mari kita bahas. Bindi merupakan perhiasan yang sangat penting bagi penganut agama Hindu, yaitu dengan meletakkan tanda pada dahi di antara kedua kening, yang juga disebut sebagai tika, foto, sindur, tilak dengan saiz kecil ataupun besar, berbentuk bulat. Bindi dihiasi pada dahi yang diambil daripada perkataan Sanskerta, yaitu bindu, yang memiliki arti sebagai mistik atau mata ketiga bagi seseorang. Bagi penganut Hindu, mereka ini percaya bahwa manusia itu memiliki 7 cakra, sebagaimana pengamalan yoga yang sering kita kenal. 7 cakra, dan salah satunya ada di dahi, merupakan titik cakra yang ke-6. Jadi dengan memakai bindu, diyakini akan memicu titik cakra mata ketiga untuk bangkit. Selain tanda bindu itu ada tanda lain yang dilukis di dahi yang melambangkan dewa apa yang mereka sembah. Jika mereka menyembah dewa Wisnu, maka tilak di dahi mereka berbentuk U. Jika mereka menyembah dewa Siwa, maka akan berbentuk 2 atau 3 garis putih horizontal. Sedangkan jika mereka penyembah Dewi Sakta, maka tilaknya berbentuk titik di dahi. Selain itu, fungsi foto atau bindu ini juga bermakna status sang pemakainya. Jadi kesimpulannya, tilak, bindu, foto atau apapun namanya tadi adalah identitas agama Hindu dan tidak pantas umat Islam menggunakannya, apalagi merasa bangga menggunakannya. Cukupilah diri kita dengan pakaian dan perhiasan yang Islam tentukan untuk kita. Wallahu a'lam. Semoga video ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.